Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Ini ada yang lagi mau jalan nih. Buka lagi on the way kayaknya nih. Tapi puji nama Tuhan, apapun yang kita alami selama panjang satu minggu ini, kita percaya Tuhan mengerjakan satu perkara yang luar biasa atas hidup kita. Ya, saya rindu sebelum kita mulai ibadah kita mau baca kebenaran firman Tuhan. Dengan kasih Tuhan, saya minta Papa Met, Bang Yanto bisa bacakan dari Mazmur 37 ayat 22 sampai 25. Ya, Baik. silahkan. Mazmur 37 ayat 22 sampai ke 25. Begini firman Tuhan, sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tidakkanlah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Ya, terima kasih Papa Met. Jadi satu ayat kebenaran firman Tuhan bahwa orang benar, langkah-langkah orang, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya apabila ia jatuh. Jadi kemanapun kita mau melangkah, saat kita sudah kenal Kristus, saat kita sudah lahir baru, saat kita melangkah, langkah demi langkah itu sudah Tuhan tetapkan. Kalaupun kita jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang menopang tangan kita. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Amin. Amin. Satu kebenaran firman Tuhan lagi tentang orang benar. Dari Amsal 4 ayat 18. Dengan kasih Tuhan saya minta yang lagi on the way, Bang Berry atau Pak Adi, karena di depan tuh kayaknya. Silakan Amsal 4 ayat 18. Masuk. Sebentar. Diulang kok. Ya. Ya. Puji nama Tuhan. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Di terjemahan, bukan terjemahan lain, di yang lainnya, di terjemahan dalam bahasa Indonesia lain yang dikatakan, namun jalan orang benar bagaikan cahaya fajar yang bersinar semakin terang dan benderang hingga tengah hari. Jadi itu kehidupan kita, orang-orang yang berjalan dalam jalannya Tuhan. Makin seperti rembang, jadi seperti saat fajar itu kan cahayanya belum begitu terang sampai tengah hari. Itulah bagian orang-orang benar. Amin, puji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian, kita mau nyatakan ini dengan pujian kita mau angkat pujian ini, jalan hidup orang benar. Saya undang kita semua bangkit berdiri.
Kita mau angkat pujian ini, jalan hidup orang benar. Diterangi oleh cahaya
kanannya tangan Tuhan yang menopang kita. Gak usah takut kalau kamu sudah ada di dalam Tuhan. Tangan Tuhan yang menopangmu. Kamu jatuh gak akan sampai tergeletak. Katakan untuk kiri kanannya, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan kiri kanannya, apabila dia jatuh, apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Satu kali lagi katakan, apabila dia jatuh, apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yes, amin. Ada Tuhan yang menopang. Kalau ada di kiri kananmu, Dia akan mengingatkan kamu. Apabila kamu jatuh, tidak akan pernah sampai tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang menopang tanganmu. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah jatuh tergeletak, karena tangan Tuhan yang menjadi jaminan kami, karena tangan Tuhan yang selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh memiliki keyakinan ini Tuhan. Kami boleh memiliki keyakinan bahwa Tuhan, tangan Tuhan yang menopang kami. Karena kami tahu karya Kristus di kayu salib. Karena semuanya telah lunas dibayar. Dan semuanya sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya kami yakin Tuhan. Kami yakin dengan kebenaran firman-Mu. Bahwa langkah-langkah orang benar itu akan Tuhan jagai. Apabila dia jatuh tidak akan pernah sampai tergeletak. Karena ada jaminan tangan Tuhan yang kuat yang boleh menopang kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Masa ini boleh sulit, zaman ini boleh sulit, tapi kami percaya tangan Tuhan yang kuat itu yang akan menopang kami. Karena pengorbanan Kristus di kayu salib itulah yang menjadi jaminan kekal kami. Kami akan memperoleh segalanya. Apa yang Tuhan persiapkan itu akan kami raih bersama-sama jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Karena pengorban-Mu di kayu salib. Itu yang membuat kami yakin bahwa jalan hidup orang benar akan selalu ditetapkan oleh Tuhan dan tidak akan pernah jatuh tergeletak. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu kami hidup. Engkaulah Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu.
yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
tertulis Tuhan, atas keselamatan yang Tuhan berikan untuk kami. Saat kami dipulihkan, maka kami pun harus memulihkan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Tuhan, ini doa kami. Dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Pulihkan sekarang negeri kami, dipulihkan, dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Tuhan, ini doa kami. Dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Pulihkan sekarang negeri kami. Dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Tuhan, ini doa kami. Dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Pulihkan sekarang negeri kami. Dipulihkan, dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Tuhan, ini doa kami. Saya undang hamba-Nya. Dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Pulihkan sekarang negeri kami. Dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Tuhan, ini doa kami. Dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Pulihkan sekarang negeri kami, pulihkan negeri kami. Pulihkan sekarang negeri kami, pulihkan Indonesia. Pulihkan sekarang Indonesia. Haleluya, haleluya, Bagimu Tuhan, oh haleluya, syukur bagimu Tuhan. Layak langkah, layak langkah. Segala puji, segala hormat. Saudara-saudariku, rasakanlah kasih Tuhan. Rasakanlah kasih Tuhan. Dia tidak pernah menahan-nahankan kasih-Nya kepada umat-Nya. Bahkan untuk menyatakan kasih-Nya, Dia telah memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu mati di kayu salib. Harus mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa dunia. Dan itulah makna kasih, itulah makna kasih yang sejati. Manusia mungkin engkau punya mengenal orang-orang yang
memiliki kasih, yang memiliki cinta. Tetapi Alkitab, Injil katakan bahwa kasih itu bukan kita yang mengasihi Allah, bukan berdasarkan perasaan yang ada di hati manusia, tetapi kasih itu adalah bahwa Allah yang mengasihi dunia ini. Dan kasih itu adalah Allah telah mengaruniakan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, mati di kayu salib untuk dosa-dosa manusia. Itulah makna kasih, itulah arti kasih yang sejati itu. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Tuhan, Engkau sudah datang ke dalam dunia dalam Tuhan Yesus Kristus, anakmu yang tunggal. Dan Tuhan sudah mati di kayu salib oleh karena cinta kasih-Mu buat kami manusia, Tuhan. Lebih daripada segala dosa dan pelanggaran kami, lebih daripada segala kekejian dan kenajisan kami, Engkau sudah mati di kayu salib, Tuhan Yesus. Bapa, Engkau begitu mengasihi dunia ini, Engkau begitu mengasihi kami. Kami berdoa, Tuhan, ajar kami gereja-Mu lebih-lebih lagi memahami, Tuhan, mengenal dan tinggal di dalam kasih-Mu itu ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami rindu terlebih lagi bersekutu dengan-Mu Bapa melalui kebenaran firman-Mu. Mari ya Bapa, tidak ada suara lain, tidak ada hikmat lain yang kami mau dengarkan pada saat ini selain daripada firman-Mu sendiri ya Bapa. Tuhan, mari berbicara kepada kami, dapati kami anak-anak-Mu. Nyatakan cinta kasih-Mu Tuhan, isi hati Tuhan, dari hati-Mu Tuhan kepada gereja-Mu juga di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu yang melayani, mari Tuhan yang tolong urapi Tuhan dan sembunyikan di balik kemuliaan salib Kristus Yesus. Bapa di surga, kami mau nikmati kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus yang Tuhan tolong kami untuk menangkap isi hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari. Di sekretariat ini saya nggak ada videonya ya. Ada tetangga, apa tetangga? Ada jemaat mula-mula. Ada Pak Jondi beserta adik kita, anak kita Nadine. Udah kelihatan. Ya. Jadi rencananya jemaat Tuhan kita lagi mempersiapkan supaya mulai bulan depan kita bisa ibadah onsite gitu ya, walaupun memang tetap dengan protokol kesehatan gitu ya. Jadi kita sedang sebentar. sorry. Protokol kesehatan, jadi ya ada hal-hal administratif yang perlu diurus ke kelurahan, ya ke tim Satgas gitu ya. Dalam ya 1 bulan Juni inilah ya kita siapkan juga penyemprotan. Mungkin kemarin ada Kak Yuni bilang ini yang kain-kain ini harus enggak boleh bergelantungan, horden apa semua harus, yang besi-besi harus nah itu ya dampaknya. Terus jendela-jendela harusnya sudah dibuka ini ya karena kita di ruangan ber-AC gitu ya. Nah tapi itu yang perlu kita siapin, dan ya nanti diatur jadwalnya siapa yang bisa hadir karena tidak banyak ya daya tampung kita, ada anak-anak, ada orang yang mungkin orang tua atau mungkin yang kurang sehat. Nah itu tidak dianjurkan untuk hadir onsite. Jadi nanti kita sedang mempersiapkan supaya mulai bulan Juli kita sudah bisa mengatur bagaimana kita bisa bergantian ibadah di tempat ini. Sebagian akan tetap ibadah dari rumah seperti cara ini. Puji nama Tuhan. Boleh ditampilkan slide-nya. Bapak Ibu saudara-saudariku, hari ini saya rindu untuk membagikan sharing, masih melanjutkan dengan topik yang minggu lalu, hati yang berkobar-kobar gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh hambanya minggu lalu Ko Adi tentang hati yang berkobar-kobar, itu juga yang mau saya lanjutkan ya gitu, dengan satu kerinduan ya gereja Tuhan masuk dalam perkara ini, bukan hanya menangkap perihal hati yang berkobar-kobar, tetapi gereja Tuhan mengalami ini hati yang berkobar-kobar. Karena kalau bukan hari ini, apa bahasa ininya? Amun dia wayah tuh gitu kan, peandai gitu ya. Kapan lagi hari kedatangan Tuhan pasti akan datang. Hari-hari ini masa lebih berkobar-kobar orang urusin pandemi COVID-19 daripada gereja Tuhan menyatakan amanat agung begitu ya. Ya,
topik tentang hati yang berkobar-kobar ini di Lukas pasal yang ke-24 ayat 32 itu ya. Ini pembicaraan tentang dua orang murid Yesus. Murid Yesus, minggu lalu juga kita sudah baca ayat-ayat ini. Ini yang sedang berjalan ke Emmaus gitu ya. Mereka ngobrol-ngobrol, ada Yesus bertemu mereka di jalan, tapi mata mereka seperti tertutup gitu. Mereka nggak lihat. Sampai waktu makan malam gitu, pas Tuhan Yesus sudah berdoa, terus mereka buka mata, terus Tuhan Yesus sudah nggak ada bersama-sama dengan mereka. Terus mereka katakan begini, bukankah hati kita, coba di next, Lukas pasal yang ke-24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi orang ini gak kenal, mereka berdua ini murid Yesus, disebut di Alkitab murid Yesus. Tapi waktu Tuhan Yesus ngobrol dengan mereka, mereka gak kenal bahwa itu Yesus. Bahwa ini kamu ini orang baru kah di sini, masa gak tahu ceritanya kan gini. Akhirnya waktu Tuhan Yesus ceritakan Injil, ceritakan kabar baik itu, terus mereka walaupun tidak kenal orangnya, tapi mereka dengar dan hati mereka berkobar-kobar. Di kitab bahasa Inggris bilang hati mereka burn, hati mereka terbakar. Bapak Ibu Saudaraku pernah mengalami hati yang terbakar kayak gitu. Contohnya mereka berdua ini. Waktu hati mereka terbakar terbakar. Terus, di kitab terjemahan bahasa Indonesia ada yang kurang maknanya di situ. Tapi kalau kita pakai King James Version, dia bilang gitu. Pada jam itu juga waktu mereka buka mata, amin begitu ya kira-kira, amin. Terus, mana tadi teman kita? Wah, dia itu Yesus Kristus. Bukankah hati kita tadi berkobar-kobar? Terus dicatat di Alkitab, ya walaupun tidak kelihatan di terjemahan bahasa Indonesia, tapi kalau di King James bilang pada jam malam itu juga, tengah malam mereka kembali lagi, ya kembali ke Yerusalem mungkin ya, padahal jaraknya 7 mil dari Yerusalem Emmaus, mereka balik lagi. Ini contoh hati orang yang berkobar-kobar. Sudah capek-capek jalan, sudah tengah malam, belum sempat makan kayak tadi itu, baru selesai doa makan amin, terus iya hati berkobar-kobar. Terus malam-malam mereka balik lagi. Waktu itu belum ada angkot, belum ada motor, belum ada Gojek kayak gitu ya. Mereka jalan kaki lagi balik ke Yerusalem. Mau apa? Mau bilang, kami tadi ketemu dengan Yesus Kristus. Itu hati orang yang berkobar-kobar, lupa capeknya, lupa semua. Aduh ini malam nanti kita dirampok orang, lupa ketakutan, lupa semua. Itu indikasi orang yang berkobar-kobar. Bapak Ibu Saudaraku, apakah pernah mengalami kobar-kobar ini gitu ya? Ya, next slide. Saya nggak lama-lama karena ini sudah minggu lalu. Ada amanat agung, Matius 28 ayat 18 sampai 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Ini Tuhan Yesus berikan perintah kepada gereja. Terus Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, hari ini apakah hatiku dan hatimu masih berkobar-kobar tentang perintah Tuhan Yesus ini? Kami mau mengerjakan, ya kami mengerjakan, atau sudah enggak lagi? Ini yang menjadi perenungan kita. Mari jemaat Tuhan, mari masuk dalam satu perkara ini. Tuhan ingatkan kita, bukan Tuhan sedang menegur, hei kamu itu begitu. Itu bukan kerja Roh Kudus. Roh Kudus kalau kerja, dia nasihati untuk kita membangun. Amin, jemaat Tuhan. Jadi apakah hati gerejanya hari-hari ini terus berkobar-kobar untuk melaksanakan perintah ini? Ini bagian kita jemaat Tuhan sama-sama untuk saling membakar satu dengan yang lain. Dan ada satu perkara, ada satu dimensi Bapak Ibu Saudaraku yang kita mau nggak bisa kita dapatin hati yang berkobar-kobar kalau bukan campur tangan Tuhan. Itu yang berjalan tadi berdua dari Emmaus itu murid-murid Yesus. Apa kurangnya lagi? Mereka selalu ikut dengan Yesus kemana-mana. Tapi kok mereka, Tuhan bilang hatimu kok lamban, ya nggak ngerti perkara-perkara ini. Begitu. Hati mereka tidak sedang berkobar-kobar, tapi waktu Tuhan sudah ceritakan, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka dengar firman yang dari Tuhan Yesus, itu yang membakar hati mereka. Gereja Tuhan
saat kita dengar tentang hati yang berkobar-kobar ini, supaya kita masuk dalam perkara ini. Tidak ada usaha kita yang bisa membuat kita mau baca Alkitab, mau doa 24 jam atau apa. Tidak ada yang bisa kita lakukan kalau bukan Tuhan sendiri yang mengalami, yang mendatangi, yang bergaul dengan kita, terus kita mengalami hati yang berkobar-kobar. Terus menjadi pertanyaan, apakah Tuhan mau? Loh, memang sudah kehendak Tuhan, memang sudah rencana Tuhan. Sekarang respon gereja, respon saya dan engkau, maukah kita memberi waktu, memberi diri untuk bersekutu dengan Tuhan, sama seperti dua orang yang berjalan ke Emmaus tadi. Saat mereka bersekutu dengan Tuhan, terus mereka mengalami hati yang berkobar-kobar. Next. Iya, dan ini yang kemarin ya disampaikan hambanya Ko Adi, ada dua hal yang bisa menyebabkan, yang bisa bukan mengerjakan ya, penyebab tidak mengerjakan visi, katanya firman hambanya minggu lalu sampaikan, dialihkan perhatian kita karena kurang percaya. Aduh, iya oke lah, ya, memang ada sih Injil, ada ini, tapi lihat nih orang, kita harus cari, ini susah sekarang ekonomi gini, banyak alasan kayak gitu ya. Jadi teralihkan perhatiannya karena hal-hal dunia. Bapak Ibu saudara-saudaraku, saya bilang ini sangat manusiawi. Kalau memang seperti itu, memang sudah manusiawi lah itu. Sama seperti keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu manusiawi sekali, gak bisa dihindari. Tetapi Tuhan datang supaya kita tidak terjebak dalam perkara ini. Kemudian perkara yang kedua juga malas-malasan. Aduh, ngapain juga ya, kita harus, ini sudah nyaman sekarang ini bekerja apa semua, malas-malasan. Bapak Ibu saudaraku, Tuhan menyampaikan perkara ini justru kepada gerejanya. Supaya apa? Supaya tidak teralihkan. Kalau kepada dunia ya memang mereka nggak sedang mendengar visi, mereka tidak sedang mencari Yesus. Tapi kalau gerejanya mereka memandang Yesus, mereka dengar visi yang dari Tuhan, terus ada ancaman mereka teralihkan. Sehingga firman Tuhan ini datang untuk mengingatkan kita gereja Tuhan. Juga supaya jangan bermalas-malasan. Kalau di Yosua 18 itu bicara tentang bangsa Israel yang sudah dijanjikan tanah perjanjian. Dijanjikan oleh Tuhan. Yang janji itu bukan raja tapi Tuhan. Ini ya bangsa Israel, ada tanah perjanjian. Tinggalkan Mesir itu yang penuh derita. Tanah perjanjian, saya berikan kepadamu. Tapi ya berperang. Kalau berperang, kalau Tuhan sudah janji pasti kita menang. Cuma mereka sudah masuk di tanah ini berdesak-desakan, kayaknya sudah cukup lah. Nah sudahlah, biarin aja itu, nanti nggak ada masa mau harus perang-perang lagi. Padahal bukan masalah perang atau apa, tapi masalah Tuhan, tentang Tuhan sudah menetapkan bahwa ini bagian-bagianmu. Ini diucapkan firman Tuhan ini ditujukan kepada umatnya. Gereja Tuhan, saya dan engkau, jika merasakan perkara-perkara ini tidak bisa dibiarkan, harus dibereskan, jangan biarkan. Karena apa? Waktu sangat terbatas. Tidak bisa bilang besok-besok aja. Besok-besok siapa yang tahu? Siapa yang tahu bahwa kita masih hidup panjang atau apa? Siapa yang tahu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali? Belum vaksin sampai 4 kali. Belum, apa urusannya? Varian corona baru B berapa? Belum sampai C yang lain apa semua misalnya gitu ya. Tidak ada yang tahu, harus segera dibereskan dan tidak ada cara lain untuk membereskannya selain ya kita masuk ke next slide. Ini yang disampaikan minggu lalu kita belajar. Ada dua yang diingatkan kepada kita ya minggu lalu, bahwa kita harus bersekutu dengan Tuhan, baca Alkitab, baca firman Tuhan. Kalau kita mau bilang Tuhan, kami mau memiliki hati yang berkobar-kobar. Tidak ada ceritanya, datang KKR, mengandalkan KKR, mengandalkan hamba Tuhan atau apa. Padahal Alkitab di rumah nggak dibaca kayak gitu ya. Punya hati dulu, Tuhan, saya rindu. Ya, kalau Tuhan bilang itu Alkitab baca. Kecuali kalau nggak ada yang ngasih tahu kamu baca Alkitab, nggak ada pendeta, nggak ada temanmu, nggak ada yang ngasih tahu kamu baca Alkitab, oke lah baca undangan KKR, mungkin itu cara Tuhan. Tapi kalau kamu sudah dikasih tahu baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, terus enggak, nanti tunggu KKR, baru kita ngalami hati yang berkobar-kobar. Oh, nonsense, Bapak Ibu Saudaraku. Dua orang murid tadi itu, karena mereka bersekutu dengan Tuhan, mereka dengar firman Tuhan, sekalipun mata mereka tidak mengenal Yesus, tapi mereka dengar suara Yesus, itu memunculkan iman. Mereka bersekutu dengan Tuhan, hati mereka berkobar-kobar.
Amin. Tidak ada cara lain. Kaleb dan Joshua itu juga yang digambarkan oleh hambanya ya, minggu lalu. Kaleb dan Joshua berbeda dengan 10 pengintai yang lain. 10 pengintai yang lain bergerak tidak berdasarkan janji Tuhan, tapi Kaleb dan Joshua mereka melihat ada raksasa, ada keturunan Edak, ada tembok yang tinggi, sama yang disaksikan oleh 10 yang lain. Tetapi kesulitan-kesulitan ini tidak membuat hati mereka ciut, karena mereka bilang ada janji Tuhan. Tuhan sudah kasih tempat ini ke buat kita. Jadi karena mereka dengar firman Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, untuk hatiku dan hatimu selalu berkobar-kobar, tidak bisa dihindari. Baca Alkitab, dengarkan, renungkan firman Tuhan. Hanya suara Tuhan yang bisa membuat kita berkobar-kobar. Sama seperti 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus itu. Gak ada cara lain, mau tunggu nanti KKR, tunggu nanti bulan Juli kita ada pemerlengkapan pekerja. Kita berdoa untuk perkara itu saudaraku. Tapi kalau hanya nunggu momen, nunggu event, bukan itu yang dimaksudkan Tuhan. Waktu kita hari ini emangnya Roh Kudus hanya bicara nanti bulan Juli tanggal 1, 2, 3. Roh Kudus juga bicara tiap hari. Ayo baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Saya dan engkau harus sediakan waktu. 2 orang murid ini tadi nggak kenal siapa yang ngomong dengan mereka ini. Terus mereka bilang, emang kamu ini orang baru kah? Nggak tahu kah kejadian-kejadian di sini kan gitu ya pikiran mereka. Tapi entah siapa yang ngomong dengan mereka ini waktu mereka dengarkan firman Tuhan, mereka dengar suara Kristus, hati mereka berkobar-kobar. Malam itu juga mereka jalan kaki kembali ke Yerusalem, mau bersaksi kepada murid-murid yang lain, kami ketemu Yesus. Ya, jadi tidak bisa dibuat-buat. Oh nanti gabung ke KKD Palangkaraya Jalan Manjuhan 4, nanti hatimu berkobar-kobar. Gitu. Nggak ada jaminan. Gak ada jaminan. Hanya ini yang diajarkan firman Tuhan. Pertama, bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Kan kalau memang susah dapat Alkitab kan bisa di-download gitu ya. Terlalu mudah sekarang untuk dapat Alkitab. Tetapi apakah kita membaca dan merenungkannya tiap hari? Kalau memang rindu hatiku dan hatimu berkobar-kobar, saudaraku, membaca renungkan firman Tuhan. Waktu kita baca Alkitab itu kita bersekutu dengan Tuhan. Kita menghargai perkataannya, kita menghargai firman-Nya, kita mau dengar isi hatinya. Amin. Yang kedua, diingatkan kepada kita minggu lalu, berdoa dalam pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa bukan menurut kehendak kita, tetapi waktu kita berdoa terus kita dengar suara Tuhan. Kita dengar ini aku mau begini. Semakin kita sering bersekutu dengan Tuhan berdoa, semakin terlatih telinga rohani kita mendengar suara Roh Kudus, saudaraku. Mau baru bangun pagi terus Tuhan bilang, aku mau banyak orang-orang yang mengerti perkara ini, kan gitu ya. Pekerjaan Roh Tuhan. Ini dari Kisah Para Rasul pasal 4, 23, 21, ini ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Awalnya murid-murid ini sangat ketakutan karena pemimpin mereka sudah ditangkap, sudah disalibkan. Terus ini kabar-kabarnya sudah meninggalkan mereka lagi entah kemana. Kan gitu ya. Kemudian pencurahan Roh Kudus. Mereka mengalami berani yang daripada Tuhan. Amin, Bapak Ibu, saudaraku, gereja Tuhan. Ini satu dimensi hati yang berkobar-kobar ini bukan bicara tentang kamu mau ikut pelatihan apa di atas gunung, di atas supaya hatimu semangat keras membaca atau apa. Enggak, ini dimensi rohani. Dimensi rohani yang membuat orang tidak lagi memusingkan perkara di tubuh, capek, lelah apa semua. Tidak lagi memusingkan perkara di jiwa, ketakutan nanti dirampok kalau malam atau apa. Tapi karena mereka hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Gereja Tuhan hari-hari ini harus masuk dalam perkara-perkara ini. Dan saya percaya bukan hanya di Manjuhan 4, di GKKD, Tuhan ingatkan gerejanya perkara ini. Saya percaya Tuhan berbicara dan ingatkan gerejanya di seluruh dunia. Jangan sampai masa perkara pandemi corona ini yang hampir tiap hari didengarkan oleh dunia. Sehingga seolah-olah Roh Kudus mana ya, benyem Roh Kudus kayaknya gak ada aksinya. Bapak Ibu saudaraku, Roh Tuhan, Roh yang dunamos. Meledak, bergelora gitu ya, memimpin gerejanya.
lebih daripada semua kasus yang kita dengarkan hari-hari ini, Roh Kudus bekerja dahsyat jauh lebih daripada perkara itu. Amin. Jauh lebih dahsyat. Oleh karena itu gereja Tuhan, mari masuk dalam perkara ini. Mungkin bilang, aduh gimana hati yang berkobar-kobar Tuhan? Sederhana, baca Alkitab, renungkan firman-Nya tiap hari, terus berdoa, dengarkan pimpinan Roh Kudus. Dua perkara itu kerjakan, nanti Tuhan tunjukkan, ayo bersaksi, ayo bersekutu, kan gitu ya. Perkara-perkara lain Tuhan pimpin. Amin. Gereja Tuhan, ya, mari take action, mari lakukan hal ini supaya apa? Ya, waktu ini terbatas. Kalau bilang besok ja perkara hati, waktu ini terbatas. Oke, puji Tuhan. Bukan mengulangi ya, bukan menyimpulkan, tetapi mengingatkan kita kembali apa firman Tuhan minggu lalu, luar biasa. Terus selanjutnya, ini juga hati yang berkobar-kobar. Matius pasal yang ke-13 ayat 44 sampai 46. Waktu hati seseorang berkobar-kobar, tidak ada hal lain yang lebih penting. Jadi dikisahkan di ayat 44, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, saat orang mengetahui sesuatu yang sangat berharga, terus semua yang lain harta miliknya, bagiannya itu sudah nggak ada artinya lagi. Nggak ada yang lagi yang lebih penting daripada perkara ini. Jual semua saja itu. Waduh, ini warisan ini peninggalan, ini susah, ini saya dapatnya di sini apa semua. Sudah jual semuanya karena ini perkara yang paling penting. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, gereja Tuhan, saat gerejanya menangkap isi hati Tuhan yang membuat berkobar-kobar, maka sikap-sikap yang seperti inilah yang akan muncul. Tidak lagi memperhitungkan, aduh nanti saya rugi, nanti begini-begini. Saudaraku, dia jual semua hartanya, miliknya apa semua, saya harus dapatkan perkara ini. Amin. Ya, mungkin bagi dunia bodoh juga ya, orang ini sudah susah-susah dia dapat hartanya, kenapa nggak digadaikan saja misalnya? Kenapa nggak di apa gitu kan ya? Dia jual semua, lepas semuanya itu, dia mau beli, dia mau dapatin ladang itu, mutiara itu. Puji Tuhan. Next. Ya, gereja Tuhan, ladang sudah menguning dan petani itu kalau melakukan panen itu ada waktunya, tidak suka-sukanya. Baru tanam hari ini terus besok mau panen, atau tiba-tiba, aduh saya lagi kuat, saya lagi sehat, mau keluar panen. Ada saatnya, ada waktunya untuk panen. Kalau sudah lewat bisa tanamannya busuk, bisa sudah seperti apa lewat waktunya. Jadi kalau sudah saatnya panen, ya panen. Ya, oleh karena itu saya dan engkau mari berjaga-jaga setiap hari kita kuat, sehat secara rohani dan jasmani, saudara-saudaraku, supaya kita ikut ambil bagian. Tuhan bilang ladang sudah menguning, tuaian banyak, tetapi pekerja-pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai pekerja itu, yang mempunyai tuaian itu untuk mengirimkan pekerja-pekerja. Ya, saat kita responi kondisi ini Tuhan, terus kita bilang, ya Bapa, ya Tuhan, aku mau menjadi pekerja-pekerjamu. Nah, kalau sudah menjadi, Tuhan aku mau menjadi pekerja, ini bukan bicara nanti, oh ya nanti kita di gereja jadi diaken atau nanti jadi pendeta, atau bukan, saudaraku. Tetapi menjadi pekerjanya Tuhan. Ya, apa yang menjadi urusannya Tuhan, itulah yang kita mau mengabdi, menanggalkan, bukan ya, menomorsekiankan semua keinginan-keinginan kita. Itu yang namanya menjadi pekerjanya Tuhan. Next slide. Ya, nelayan, contoh ya, ini saya ingat beberapa nelayan keluar pada malam hari. Nah kan benar ya, ini saya ambil gambar dari internet. Why do fishermen go fishing at night? Kenapa nelayan keluarnya malam hari? Kok orang kalau kerja itu siang, kok ini malam-malam keluar gitu ya. Ada yang bilang karena angin darat,
angin darat yang membawa nelayan kapal-kapalnya, perahunya masuk ke lautan. Entah mungkin kalau malam kondisinya apakah ikan-ikannya lagi naik ke atas. Nah, saya nggak terlalu lupa ya pelajaran ini ya. Tapi yang saya tahu bahwa nelayan keluarnya pada malam hari, terus mereka subuh-subuh kembali ke daratan, memanfaatkan angin laut yang bertiup ke darat. Ya. Semua ada waktunya, yang mau panen ada waktunya, yang mau menangkap ikan ada waktunya. Nelayan ya, bukan mancing. Menjadi pekerjaannya Tuhan. Amin. Kita mau jadi pekerjaannya Tuhan. Menjadi pekerjaannya Tuhan artinya ya kita mau lakukan apa yang menjadi kesenangannya Tuhan, bukan menjadi kesenangan kita, saudaraku. Saya sebenarnya bawa perlengkapan saya kerja di rumah, boleh ambilin yang kantong plastik. Saya bawa alat peraga tadi ya, Bapak Ibu saudaraku. Cuman ini saya bukan mau jadi YouTuber di sini. Ini saya bilang saya lagi bikin kolam ikan di rumah, terus lagi bikin. Nah, ini ada pipa gitu ya. Nah, iya guys. Ini ada keran gitu kan ya. Ada pipa-pipa, saya lagi bikin kolam di rumah. Ini untuk pembuangannya. Papa Met jangan protes ya, ngapain pembuangan pakai segala keran seperti itu. Gak usah protes. Bikin yang lebih sederhana masih bisa. Nah, kenapa saya bawa-bawa itu? Oh, sorry, pinjam satu. Pinjam satu, biar ingat kita. Ini pipa 1/4 in gitu ya. Gara-gara ini tadi malam, ini terus terang ya, gara-gara ini tadi malam hampir saya malas ikut komsel keluarga. Sudah siapin ini kan ya, sudah lengkap alat-alatnya, dibeli apa semua, tinggal memasangnya di kolam begitu kan ya. Latihan dulu katanya di gereja kan, ngantar istri dan anak dulu. Latihan di gereja, nanti pulang ya. Pas pulang mau komsel kan ya. Waduh, komsel. Kapan ini? Akhirnya nanti setelah komsel ya. Sudah komsel jam 9, saya mau keluar sebenarnya ngerjain ini. Cuman besok bangun pagi jam berapa? Woi, nanti ngantuk apa semua. Ya sudahlah kayak gitu. Padahal hati ini masih menggebu-gebu untuk mengerjakan ini. Nah, saudaraku, terus terang hampir saya bilang alasan izin di komsel keluarga tadi malam, izin ya capek, memang capek, nggak dibuat-buat, memang capek rasanya kemarin. Tetapi capek itu ya ternyata ada hal-hal lain yang menungganginya, saudaraku. Menjadi pekerjaannya Tuhan artinya bahwa kita mau semua perkara-perkara pribadi kita, entah itu kesenangan, entah itu kekhawatiran, entah itu ketakutan, entah itu bahkan nama baik, atau bahkan nyawa sekalipun, begitu ya. Bahkan nyawa sekalipun, kita mau nomor sekiankan, dan kita mau bilang Tuhan, seperti Tuhan bilang, Tuhan Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Menjadi pekerja Tuhan, artinya seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Memiliki hati yang berkobar-kobar untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan diselesaikan. Ya, jadi dan Tuhan sedang mencari orang-orang yang seperti ini, mencari orang-orang yang mau belajar ya. Saya bilang ya, saya jenis pekerja yang kayak apa gitu ya. Masa urusan kolam ikan dijual aja nanti enggak. Paling untuk acara apa gitu ya. Itu aja sudah mau alasan komsel enggak ini kan ya. Capek, kalau memang capek saudara. Nah, tapi ya ternyata bisa aja ikut komsel, ternyata bisa aja dapat berkat waktu ikut komsel gitu ya. Toh komsel juga tidak tiap hari kan gitu ya. Nah, ya saya nggak tahu apa yang menjadi hal-hal yang Bapak Ibu, engkau saudara-saudariku menjadi godaan saat kita ada dengar suara Roh Kudus bilang, ayo dahulukan pekerjaanku, kehendakku. Ini bukan bilang bahwa kita harus tinggalkan semua perkara-perkara itu baru kita urusin pelayanan, kita urusin komsel, kita urusin gereja. Bukan saudaraku. Tapi di dalam setiap keseharian kita, baik itu di dalam profesi, di dalam panggilan apapun, ada Roh Tuhan yang berbicara kepada saya dan engkau. Kamu pekerjaku. Lakukan ini sebagai bagian dari kesaksianmu di tengah-tengah dunia.
Ya, seorang pekerja Tuhan akan menaruh di belakang semua, ya tadi itu ya, hobi kah, keinginan kah, harga diri kah, bahkan tadi itu ketakutan, nyawa kah, apa semua. Tuhan, aku mau melakukan pekerjaanmu. Ini yang roh Tuhan bawa untuk saya dan engkau, gereja Tuhan hari-hari ini, masuk dalam dimensi ini, masuk dalam perkara ini, saudaraku. Dan ini ya, bagaimana cara mendapatkannya? 2 perkara tadi itu, bersekutu dengan Tuhan, baca renungkan kebenaran firman-Nya. Waktu kita dengar, bersekutu dengan suara Yesus Kristus, hanya itu saja yang bisa membangkitkan iman. Iman timbul dari pendengar akan firman Kristus. Perkara itu, kemudian datang dalam doa, bersekutu dengan Tuhan. Oh, nanti saya minta doa pengurapan dari hambanya yang kalau minggu lalu Ko Adi berulang-ulang bilang, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan. Saya dengarnya, iya betul itu, datang pada Tuhan. Jangan datang pada pendeta, jangan datang pada pembimbing. Percuma mau datang pada pendeta, datang pada pembimbing, terus pembimbing rohani atau pendeta bilang, ya udah kamu berdoa di rumah, baca Alkitab sampai di rumah. Aduh, malas baca Alkitab. Makanya datang pada Tuhan. Kalau dibilang datang pada pendeta, sudah pendetanya suruh baca Alkitab, tapi nggak dibaca juga, ya jadi yang memang benar datang pada Tuhan. Cari Tuhan, baca firman Tuhan. Orang yang bahkan yang tidak mencari Tuhan aja bisa ditemui oleh Tuhan, gitu ya, seperti Saulus dulu dengan niat yang, tapi tidak semua orang seperti panggilannya seperti Saulus, ya Bapak Ibu. Jadi dia memang punya niat yang jahat terhadap anak-anak Tuhan, tapi Tuhan bilang ini orang yang kupilih, nanti dia yang tahu kemana saja aku akan membawanya. Ya, jadi itu ya puji Tuhan. Next. Ya, itu menjadi pekerjaannya Tuhan gitu. Jadi pekerja Tuhan bukan bicara jadi WL, jadi apa? Jadi sekedar apa, pembimbing, jadi pendeta, bukan itu maknanya pekerja Tuhan. Gereja Tuhan, saya dan engkau harus masuk dalam kondisi ini, highly alert. Kita harus waspada tingkat tinggi hari-hari ini. Jangan sampai tiap hari kita protokol kesehatan harus waspada tingkat tinggi, tapi kita nggak dengar apa kata Roh Kudus hari-hari ini. Waduh, jangan terbalik. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, percaya Roh Tuhan terus bekerja hari-hari ini. Jauh daripada suara, jauh lebih kuat, jauh lebih intensif daripada suaranya WHO atau Menteri Kesehatan. Bicara protokol kesehatan. Roh Kudus jauh lebih intensif berbicara kepada gerejanya, kepada saya dan engkau. Untuk kita masuk dalam dimensi ini, mengerjakan bagiannya gereja. Amin. Amin. Waspada tingkat tinggi, high alert itu artinya saya dan engkau tidak bergantung pada keadaan kita berdasarkan perasaan, kehendak atau pertimbangan-pertimbangan. Sama seperti 2 orang saudara tadi yang ke Emmaus itu. Waktu hati mereka berkobar-kobar, terus mereka nggak bilang, aduh capek ya, besok aja pagi. Ya bisa aja kok, besok aja. Toh ceritanya nggak akan berubah kalau mereka istirahat dulu malam itu. Terus besok mereka kembali ke Yerusalem, ngobrol sama Simon, Petrus, apa semua di sana kan. Cerita nggak akan berubah, tapi enggak, hati mereka nggak terbendung. Capek, lupa, pergi terus ya. Aduh nanti di jalan banyak rampok gimana, tengah malam. Pertimbangan-pertimbangan lewat semua karena mereka tidak bergantung pada keadaan. Ya, kalau Tuhan sedang pimpin pasukan perang, ya maka ya yang diharapkan pasukan waktu Tuhan bilang, ayo kamu maju ke sana. Tidak ada yang bertimbang-timbang kayak 10 orang tadi itu kan, aduh banyak ya, ada raksasa, temboknya tinggi-tinggi. Maunya Tuhan ditemui orang-orang yang seperti Kaleb dan Joshua. Karena dengar, iya memang temboknya tinggi, raksasa ada di sana, musuh-musuh gawat di sana ganas. Tapi Tuhan bilang tanah itu sudah diberikan kepada kita. Nah, bergerak berdasarkan firman Tuhan. Menjadi pekerjaannya Tuhan, artinya menjadi orang-orang yang bekerja berdasarkan firman Tuhan semata-mata. Bukan perasaan, kehendak, pertimbangan dan sebagainya dari pribadi. Jadi melainkan bukan berdasarkan diri sendiri, tapi berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Puji Tuhan. Next. Iya, ini contoh. Enggak tahu mereka ini lagi berburu apa. Kalau ada pemburu, lagi kejar buruan,
Pasti prinsipnya jangan biarkan kabur begitu ya. Jangan biarkan hilang atau lolos. Nah kalau pemburu kan begitu ya. Nggak tahu mungkin berburu babu ya, tapi babu himba atau apa kan ya. Ngejar binatang buruan aja punya prinsip yang kayak gitu. Jangan sampai kabur, jangan sampai hilang, jangan sampai lolos. Bapak Ibu jemaat Tuhan, terus bagaimana gereja Tuhan sikapnya hari-hari? Contoh misalnya kalau bicara mahasiswa, mau penjangkauan mahasiswa baru. Oh, ya kita doakan, nanti yang datang nanti kita akan layani, kita akan kunjungan. Tapi kalau memang anaknya itu nanti malas-malasan, nah sudah biar mungkin bukan bukan waktunya dia atau apa kan ya. Orang yang ngejar binatang buruan aja prinsip jangan sampai kabur. Bisa sampai lupa mereka, bisa jatuh, bisa lecet. Yang penting buruan jangan sampai hilang, jangan sampai lolos. Waktu seseorang berburu, ya biarlah kita gereja Tuhan, saat Tuhan membawa kita untuk mengejar, untuk melayani domba-domba yang tersesat, biarlah hati kita juga punya keinginan yang sangat kuat untuk kita mengerjakannya. Jangan sampai kabur, jangan sampai hilang, jangan sampai lolos gitu ya. Next, ini ada satu gambaran saja ya. Nah ini ceritanya, ini mahasiswa lagi ujian, calon mahasiswa ya. Mungkin ya, saya cari, enggak ada tes penerimaan mahasiswa baru tahun 2021, enggak ada yang situasinya kayak gini. Akhirnya saya mundur, tahun 1999, muncullah gambar-gambar yang seperti ini gitu ya. Kalau sekarang enggak ada mungkin ya. Muncul. Nah jadi ini coming soon ini, siap enggak siap gereja Tuhan ini ribuan yang akan datang ke Palangkaraya. Ini salah satu contoh ya segmen di pelayanan anak-anak muda gitu. Yang duduk itu ada yang calon presiden, wah gitu kan contoh. Calon presiden luar biasa. Saat dia jadi mahasiswa terus dia dimenangkan, datang mengenal Tuhan Yesus Kristus dan akhirnya dia jadi presiden yang takut akan Tuhan. Ada yang calon pengusaha kan gitu ya, ada yang calon hakim. Di belakang itu ada calon gangster gitu. Kok gangster penjahat gitu ya mungkin. Tetapi ada kisahnya penjahat yang seperti itu. Karena pernah dikabarkan Injil pada saat dia sekarat atau dalam kondisi apa sudah mau mati mungkin karena semua kejahatannya. Terus dia ingat Injil yang pernah dia diberitakan kepadanya. Ada dulu yang beritakan kepada saya, seberapa apapun dosamu, kalau engkau datang pada Yesus, engkau akan diampuni. Akhirnya dia bisa terima Yesus dan dia diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kita nggak terlalu kenal akan jadi apa orang-orang yang kita akan layani nanti dan juga saudara-saudara yang ada bersama-sama dengan kita hari-hari ini. Tetapi ya ada peluang-peluang yang seperti ini dan ya lebih daripada perkara-perkara ini. Waktu Bapa di sorga bilang aku rindukan semuanya orang-orang ini ditangkap, orang-orang ini semua diselamatkan. Biarlah kita gereja Tuhan, saya dan engkau juga tangkap isi hati Bapa. Kita gereja Tuhan juga serius untuk mengerjakan perkara ini, gitu ya. Next, ya jadi ini yang terakhir ya. Maukah saya dan engkau menjadi pekerjanya, menjadi penuainya? Kalau mau, mari baca, renungkan firman Tuhan tiap hari, berdoa dalam pimpinan Roh Kudus supaya kita memiliki hati yang berkobar-kobar itu. Memiliki hati yang berkobar-kobar bukan bicara gereja karismatik, bukan bicara pengalaman apa istilahnya revival, kebangunan rohani. Ini pengalaman di dulu nggak ada hubungan saudaraku. Ini bicara tentang kita mengalami Tuhan. Dan roh Tuhan membawa gerejanya masuk dalam perkara-perkara ini. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa sebelum nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari gereja Tuhan, jemaat Tuhan, mari responi firman-Nya yang kita dengarkan hari ini. Biarlah Tuhan mendapati pekerja-pekerjanya juga di antara kita. Orang-orang yang memberi diri, menanggalkan semua apa yang menjadi keinginan-keinginannya. Dan memberi hidupnya untuk
melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Anak-anak tidak bisa dipaksakan karena mereka anak-anak, tetapi Tuhan, Roh Kudus sedang membawa gerejanya menjadi dewasa, calon mempelai Kristus, gereja yang dewasa, bukan lagi yang anak-anak. Seseorang yang dewasa akan menanggalkan semua hal-hal yang menjadi keinginannya, kemudian berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Yesus Kristus yang hidup dalam aku. Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Bapa, jika boleh lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, ini bukan perkataan-perkataan magic, tetapi mari alami itu. Baca renungkan kebenaran firman Tuhan, dengarkan suaranya tiap-tiap hari. Itu yang akan membuat engkau berkobar-kobar. Berdoa, bersekutu dengan Dia, ikuti pimpinan Roh Tuhan. Itu yang akan membuat engkau berkobar-kobar. Tidak ada jaminan harus gabung sama gereja karismatik, harus gabung sama gereja aliran ini. Harus dengar hamba Tuhan yang ini. Saudaraku, tidak ada jaminan, tetapi Tuhan bilang asal engkau bertemu dengan Yesus. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman dan firman Kristus. Dan Tuhan menanti-nantikan, Tuhan mencari pekerja-pekerja gereja yang siap hari-hari ini, yang mau menanggalkan semua kepentingan-kepentingan pribadinya. Ada waktu yang tidak terbatas saat semuanya sudah selesai. Kita bersama-sama dengan Bapa di surga, kita bisa menikmati fun di sana, kita bisa menikmati berbagai hal yang menyenangkan. Tetapi untuk di dunia ini, biarlah kita menjadi dewasa, masuk dalam dimensi ini dan berkata, Tuhan, hidupku adalah alatmu, pakai seturut kehendakmu. Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk isi hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang pasti mengubahkan kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang berkuasa Tuhan, yang melawat kami Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan. Ini gereja-Mu ya Bapa, ini kami ya Bapa. Bawa kami ya Roh Kudus masuk dalam dimensi kami menjadi pekerja-pekerja Kristus. Kami tidak buang-buang waktu, menyanyiakan waktu. Kami tidak mau ditipu dengan perkataan tipu muslihat iblis yang berkata kamu bukan siapa-siapa, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu dan ada Roh Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang berkata, kamu dapat melakukan hal-hal yang jauh lebih daripada yang sudah kulakukan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, mari pimpin kami gereja-Mu. Mari terus Tuhan, dan kami mau responi Tuhan. Kerjakan hati yang lemah lembut, tambahkan hikmat bagi kami untuk kami mengerti firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga mau melakukan perjamuan kudus. Mari Tuhan yang pimpin kami gereja-Mu Tuhan, untuk kami masuk dalamnya Tuhan, menerima perjamuan kudus. Tuhan yang sucikan, layakkan semua kami, juga hamba-hamba-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Sebelumnya mari sama-sama kita membaca dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-32. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu.
Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jemaat Tuhan, kita mempersiapkan roti dan anggur. Waktu Tuhan Yesus melayani kita, Dia melayani kita bukan pada saat kita sudah menjadi anak-anak yang saleh, bukan saat kita sudah menjadi penyembah-penyembahnya, tetapi Tuhan sudah memberikan nyawanya saat kita masih berdosa. Bahkan semua kita hari ini belum ada yang lahir pada saat itu, tetapi Tuhan sudah korbankan nyawanya, mengorbankan nyawa di kayu salib, disiksa di kayu salib. Bukan hal yang ditakuti oleh Tuhan Yesus, tapi yang Dia takuti kalau karena dosa yang ditimpakan atas Dia, kemudian Bapa meninggalkan Dia. Itu yang sangat Dia takuti, sehingga Dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia menawar Bapa di sorga di Taman Getsemani, Bapa, mungkinkah kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Tuhan Yesus juga gak suka pelayanan itu, tapi tidak ada jalan lain. Karena hanya melalui jalan itu kasih Tuhan dikerjakan. Dia dapat menyelamatkan manusia. Itulah pelayanan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Jemaat Tuhan, hari-hari ini biarlah jangan ada ditemui di hati kita perkara-perkara yang lebih dan melebihi kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapa Surgawi. Roh Tuhan yang akan bimbing gerejanya untuk masuk ke dalam kedewasaan demi kedewasaan ini. Mari kita angkat roti ini dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami gerejamu Tuhan, kami siap Tuhan untuk menerima Tuhan perjamuan kudus Tuhan. Tuhan yang memberkati roti dan anggur ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk pelayananmu Tuhan, untuk ketaatanmu kepada Bapa Surgawi. Saat kami ambil bagian perjamuan kudus ini, mari segenap kuasa ketetapan yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang melakukan kebenaran firman-Mu, juga yang menerima perjamuan kudus ini terjadi atas gerejamu. Terjadi pemulihan dan kebangunan. Engkau yang membuka mata kami mengenal Yesus Kristus dan membuat hati kami berkobar-kobar oleh karena firman-Mu, oleh karena suara-Mu dan karena persekutuan dengan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama jemaat Tuhan, juga yang ada di rumah, kita boleh bangkit berdiri. Kita angkat roti ini, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan cawan ini dan kita angkat. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelayanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pilihan-Mu bagi kami ya Tuhan. Bukan karena kami lebih baik daripada orang-orang lain, tetapi semata-mata oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami bersama-sama dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau sudah terlebih dahulu melayani dan mengasihi kami sampai harus mati di kayu salib, Tuhan, tidak ada hal lain yang dapat kami kerjakan untuk membayar kasih-Mu itu, Tuhan. Tapi ada satu kehormatan yang Tuhan berikan bagi kami setelah kami diperbaharui, yaitu untuk Engkau pakai kami, Tuhan, untuk Engkau kumpulkan anak-anak-Mu yang lain, Tuhan, untuk masuk ke dalam rumah-Mu, ya Tuhan. Bapa di surga, utus kami, pakai kami, beri keberanian di hati kami untuk kami memberitakan Injil, untuk kami melayani, Tuhan, orang-orang, ya Tuhan, untuk kami memberi hidup kami, menginvestasikan hidup kami untuk orang-orang, Tuhan, orang-orang lain, Tuhan, yang Engkau mau, Tuhan, dibawa masuk ke dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang akan pimpin kami untuk mengerjakan bagian kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib, segala sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh kami semuanya sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengalami kelepasan, kami mengalami kelegaan. Semua tuduhan-tuduhan yang palsu semua binasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengalami kemerdekaan, kami mengalami sorak-sorai yang daripada Tuhan itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Yesus lebih dulu melayani, Yesus lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini Tuhan. Buat hati kami terus berkobar-kobar Tuhan. Berkobar-kobar di saat kami bersekutu dengan Engkau. Di saat kami membaca firman-Mu Tuhan. Sehingga kami di saat hati kami berkobar-kobar, kami akan diberikan keberanian oleh Tuhan untuk kami boleh memberitakan kabar baik buat semua orang. Dimanapun kami berada, berapapun usia kami percaya kuasa Roh Kudus tidak akan membatasinya. Kuasa Roh Kudus akan terus bekerja, mengurapi setiap anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, kami boleh dengar bersama pada pagi hari ini. Diberkatilah hamba-Mu dalam seluruh aspek kehidupannya. Tambah-tambahkan lagi hikmat, marifat yang baru Tuhan. Berikan pengurapan anggur baru, urapan baru. Untuk dia boleh mengerjakan, untuk boleh memberitakan kebenaran firman-Mu lebih lugas lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur kalau kami sudah menerima perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh bersatu dengan gereja universal Tuhan. Sebagai bagian dari tubuh Kristus yang ada di bumi ini, sehingga kami boleh memproklamirkan bahwa hidup kami adalah milik Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya saat kami menerima perjamuan kudus, Tuhan memulihkan setiap kondisi fisik kami. Tuhan memulihkan setiap kondisi rohani kami. Tuhan memulihkan setiap kondisi jiwa kami. Dan kami boleh mengerti panggilan Tuhan dan peka lebih-lebih lagi kemana Tuhan membawa kami. Terima kasih Tuhan,
terima kasih dan kami mengucap syukur atasnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berterima kasih. Amin. Kita mau dengarkan pengumuman. Ya, puji Tuhan ya, diberkati dengan kebenaran firman-Nya dan perjamuan yang kita terima, kita imanin membuat kita memasuki bulan Juni ini dengan hati yang berkobar-kobar. Amin. Amin ya, semakin antusias di dalam Tuhan. Sebelumnya kami jemaat Tuhan mengucapkan kalau ada jemaat Tuhan yang baru pertama bergabung beribadah, mengucapkan selamat datang ya, baik yang di Zoom ini atau juga di Sekre ya, ada Pak Jondi, terima kasih ya. Juga teman-teman yang sedang di jalan OTW ke tempat misi ya. Ya. Oke. Selanjutnya untuk persembahan ya, persembahan khusus, persembahan perpuluhan misi dan lainnya, tetap Bapak Ibu dapat berikan secara langsung cash ke bendahara gereja ya, Ibu Otnida, atau ditransfer via rekening BCA, kurang jelas mungkin tulisannya ya, dengan nomor 86 8600117522 ya. Oke. Next. Ya, untuk jadwal pelayanan yang sudah berjalan 1 minggu ke depan, Komsel Pelajar ya, setiap Senin jam 5 via online ya. Rencana besok juga ada offline-nya ya. Ada adik kita Nadine udah gabung ya Pak ya di Komsel Pelajar ya. Rindu yang ke depan boleh banyak lagi Tuhan tambah-tambahkan ya. Komsel mahasiswa setiap Sabtu jam 5 ada offline di Kit Keminting, ada juga online-nya. Komsel profesi Rabu online setengah 7 malam. Komsel keluarga setiap Sabtu jam 7 malam juga online ya. Persekutuan doa hari Jumat jam setengah 7 malam juga online, diundang semua Bapak Ibu boleh bergabung, yang lama maupun yang baru bergabung di PD Komit ya. Setiap Jumat jam 7:30 malam. Dan kita dukung doa juga untuk sekolah minggu jam 7:30 adik-adik kita, setiap hari Minggu jam 7:30 online ya. Dan ada menara doa yang juga setiap pagi jam 5 online ya, diundang juga semua, boleh bergabung, boleh terlibat Bapak Ibu ya. Ya, saudara-saudari semua di kos, di rumah ya, bangun pagi jam 5 boleh langsung bisa ikut bergabung online via Zoom ya, tersebut untuk menara doa. Next, kita dukung doa untuk beberapa pokok doa ya yang saya ambil dari menara doa, dari PD Jumat ya. Pertama, pelayanan misi di Bukit Lumut oleh keluarga Pak Immanuel 2 minggu sekali. Terus kita dukung doa ya, saudara-saudari kita di sana yang dilayani di sana boleh semakin antusias dalam Tuhan. Terus ada pelayanan misi yang sedang mau dijalankan, sedang dirintis juga oleh rekan-rekan kita ya, ada di Tangkiling juga, katanya mau rindu mendoakan untuk Kasongan ya. Ada keluarga Pak Beri dan keluarga Pak Adi nih sedang on the way ya. Kita dukung doa, dijagai dalam perjalanan ya, juga kembali pulang ke Palangkaraya. Kita dukung doa juga persiapan penjangkauan mahasiswa baru angkatan 2021 oleh saudara-saudari di Komsel mahasiswa ya. Kita rindu banyak kampus ya, setiap pagi ada listnya, saya lihat sekitar mungkin 10 kampus lebih ya Bang ya, ada di Palangkaraya ya. Bukan hanya UPR ya, yang terbesar, ada yang swasta juga banyak ya. Bahkan yang latar belakang non Kristen juga ada mungkin ya, yang kuliah di sana ya. Kita dukung doa bisa masuk ke kampus-kampus. Terus dukung doa juga buat rencana perlengkapan pengerja ya, GKKD Palangkaraya, juga daerah misi ya, Laman Baru juga nanti mau dilibatkan via online ya, Zoom
ya dukung doa, rencana pembicara yang sedang diusulkan, juga tanggal yang sedang diusulkan juga. Semoga semua boleh berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan, dan kita semua boleh dibangkitkan ya melalui perlengkapan pengerja ini. Terakhir, dukung doa untuk kebangkitan pemuridan dan boleh menghasilkan buah-buah rohani. Ya, dirindukan saya lihat di Menara Doa pemuridan yang seperti dulu lagi, yang lebih lagi, bahkan di mana ada hubungan antara pemurid dan yang dimuridkan seperti bapak dan anak, ya, ibu dan anak yang terjalin melalui pemuridan ini boleh berdampak luar biasa. Ya. Lanjutnya, ya selamat ulang tahun Bapak Ibu Saudari yang berulang tahun di minggu pertama. Kalau di list saya sih belum ada ya, mungkin di minggu kedua ketiga yang ada. Ya, kalau mohon maaf kalau mungkin belum terdaftar, belum ini datanya. Ya, di minggu pertama kalau ada yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran ataupun pernikahan, ya kami Gereja Tuhan ucapkan panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati dalam segala perkara di usia yang bertambah. Yang terakhir, terus menerapkan protokol kesehatan kita, ya 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ya, itu saja mungkin warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat pengumuman. Tadi jaga protokol kesehatan di kami sudah ada 6M. Yang terakhirnya itu menghindari makan bersama, saudara. Itu juga termasuk 6M sudah ya. Jadi juga informasi. Jadi mungkin sejak bulan Juni gitu ya, mungkin sambil cek Instagram atau Facebook dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa sekarang vaksinasi sasarannya adalah usia dibuka untuk umum usia 18 sampai 49 tahun. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu yang ada di Kota Palangkaraya, kemarin adik saya sama ipar yang akhirnya bisa gitu kan ya. Kan kemarin lansia, nah sekarang sudah bisa terbuka bagi Bapak Ibu yang atau saudara-saudari, rekan-rekan yang mau bukan terlibat ya, mau divaksinasi, itu ada ya mungkin silakan sambil lihat-lihat info di Facebook, dan itu untuk wilayah Palangkaraya. Tapi yang saya tahu itu kemarin adik saya itu di PUPR di jalan apa itu, Esparman itu ya. Nah yang di situ ada vaksinasi dari Rumah Sakit Bayangkara kalau nggak salah, katanya mereka dari situ. Nah jadi ya silahkan kalau mau mendaftar, mau divaksinasi silahkan di sana. Rasanya cukup bawa KTP sama kalau punya BPJS bawa aja ke sana. Jadi gratis, saudara, tidak dipungut bayaran. Ya mari sama-sama kita mendukung pemerintah kita dalam sudah beli banyak-banyak saudara vaksin. Bukan sayang ya, sama-sama kita mendukung bahwa untuk pemerintah kita, bahwa dia merindukan bahwa masyarakatnya ada satu kekebalan yang boleh tercipta dari masyarakat gitu kan ya. Puji nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita pada minggu ini. Kita mau terima berkat Tuhan. Kita mau memberkati bangsa kita dengan doa kita. Yesus Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan
seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa. Saya undang hambanya untuk menutup kita. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Hanya namamu, hanya namamu, amin, Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, 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 Haleluya Tuhan. Haleluya. Biar semakin lagi namamu dan Injil diberitakan Tuhan atas suku-suku bangsa, atas bangsa-bangsa Tuhan, juga atas negeri kami Tuhan di Indonesia ini ya Tuhan. Supaya sungguh anak-anak-Mu Tuhan dikumpulkan Tuhan. Mereka yang Engkau sebut sebagai umat-Mu yang hari-hari ini Tuhan belum mengenal Engkau Bapa, semakin lagi dibawa Tuhan menjadi orang-orang damai. Hati mereka disiapkan Tuhan, terbuka untuk Injil Tuhan, terbuka untuk firman-Mu Tuhan, terbuka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terbuka untuk gereja Tuhan, terbuka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa kami berdoa Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas rumah-Mu Tuhan, atas gereja, atas tubuh Kristus. Terjadi kebangunan rohani, terjadi kebangkitan atas tubuh Kristus di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus bekerja dahsyat Tuhan. Hari-hari ini juga Tuhan, bukan hanya seperti kejadian yang kami baca di Alkitab, tapi Tuhan Engkau Allah yang sama, dengan kuasa yang sama Tuhan bekerja atas gereja-Mu, juga dalam generasi kami, juga dalam waktu kami ini Tuhan. Terjadi kebangunan rohani atas rumah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tuhan bangkit bersatu, menanggalkan semua perbedaan-perbedaan. Gereja Tuhan bersatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Hanya Bapa di sorga, hanya Yesus yang ditinggikan dan tidak perkara-perkara yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan biarlah itu menjadi kesenangan hatimu ya Bapa, dan dunia bisa melihat Tuhan, menyaksikan bahwa ada Engkau ya Bapa di tengah-tengah persekutuan gerejamu, anak-anakmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa gereja Tuhan di Kota Palangkaraya saling memberkati satu dengan yang lain, saling bergandengan tangan satu dengan yang lain, tidak ada perbedaan-perbedaan Tuhan di tengah-tengah di antara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa semua roh-roh perpecahan yang mau memecah belah gereja Tuhan, kami hancurkan, kami tolak semuanya keluar dari tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga, siang hari ini kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kestabilan, keutuhan, kekokohan sendi-sendi ekonomi Tuhan. Kami berdoa mari berkati Tuhan, pegang bangsa Indonesia Tuhan. Dari sisi perekonomian ya Bapa. Kami berdoa supaya Indonesia tetap berdiri, tetap kuat ya Tuhan. Juga melalui masa-masa ini Tuhan, masa-masa yang sulit ini Tuhan. Kami berdoa, kami berseru untuk pertolongan surgawi Tuhan atas bangsa kami. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ekonomi Indonesia kuat dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pertumbuhan-pertumbuhan positif yang signifikan di berbagai sektor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa memberkati para pengusaha-pengusaha Tuhan, para pemodal-pemodal, pebisnis-pebisnis Tuhan. Kami berdoa untuk perusahaan-perusahaan Tuhan yang mengerjakan ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu karyawan Tuhan. Kami berdoa mereka tetap eksis Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, jika kami dengar ada banyak perusahaan besar Tuhan yang tutup, Tuhan kami berdoa karyawan-karyawan yang harus diberhentikan, Tuhan ada tersedia solusi jalan keluar Tuhan bagi mereka ya Bapak. Kami berdoa Tuhan yang sudah siapkan Tuhan pekerjaan-pekerjaan yang baru, sumber-sumber penghasilan yang baru bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah daerah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Bapa di surga, berikanlah hikmat surgawi Tuhan, supaya ada jalan keluar, solusi yang harus dihadapi Tuhan, yang harus dilaksanakan Tuhan pada masing-masing daerah kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkat-berkat-Mu atas bangsa Indonesia. Berkati bangsa Indonesia Tuhan. Semua kekayaan alam muncul berlimpah-limpah Tuhan dalam tahun-tahun ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kekayaan lautan muncul dalam nama Tuhan Yesus, di darat Tuhan, bahkan di udara. Semuanya muncul dalam nama Tuhan Yesus. Berikan tanah-tanah yang subur Tuhan dalam tahun-tahun ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga dalam upaya penanganan pandemi COVID hari-hari ini. Bapak, kami berdoa supaya sungguh masyarakat lebih lagi taat Tuhan menerapkan protokol kesehatan. Kami berdoa berikan hikmat bagi pemerintah, bagi Satgas Tuhan, untuk mereka dengan cara yang baik, pendekatan yang baik, mereka dapat sosialisasi Tuhan. Kami berdoa dalam masa-masa ini Tuhan, disingkirkan semua niat hati yang mau mencari keuntungan diri sendiri, yang mau mencuri, merampok, bahkan korupsi Tuhan. Kami berdoa semua niat-niat itu dibatalkan ya Tuhan, batal, gagal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati pemerintahan Kota Palangkaraya Tuhan, berkati pemerintahan di setiap kabupaten Tuhan di Kalimantan Tengah ini Tuhan, berkati Provinsi Kalimantan Tengah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih-lebih lagi gerejamu, umatmu Tuhan, semakin kuat Tuhan, bertumbuh Tuhan, untuk menyatakan kehadiran kerajaan-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat dari Allah Bapa kita. Kita angkat tangan-tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa Surgawi. Bapa Tuhan, Engkau yang sudah menyediakan segala sesuatunya yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah dengan sempurna menerima semua berkat-berkat rohani Engkau sudah sediakan Tuhan bagi kami. Dan hari ini saat Engkau mengutus kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan di dunia ini, Engkau sendiri akan menyiapkan segala yang kami perlukan Tuhan. Oleh karena itu kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu cemas dan takut Tuhan. Tuhan yang berikan iman bagi kami, untuk kami bekerja, untuk kami meraih, menerima semua berkat-berkat rohani itu menjadi berkat jasmani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami, melalui pelayanan, melalui studi kami, dalam keluarga rumah tangga kami, bahkan melalui pertemanan-pertemanan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan
Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati usaha yang dikerjakan oleh setiap anak-anak-Mu Tuhan. Semua menghasilkan berlipat kali ganda, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Semua pekerjaan dan profesi kami Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Semuanya kuat, stabil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua rumah tangga Tuhan, Engkau cukupkan Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan Tuhan juga yang mengingatkan kami untuk kami menyatakan syukur kami melalui harta benda kami, melalui persembahan-persembahan kami, persembahan khusus, persembahan syukur, persembahan persepuluhan Tuhan. Anak-anak-Mu yang sudah menyampaikan semua persembahan syukur Tuhan. Tuhan yang berkati lebih-lebih lagi Tuhan. Tuhan yang melatih kami untuk percaya kepadamu Tuhan, lebih daripada semua hal-hal yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah ini. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama cinta Tuhan katakan amin. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Luar. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Selamat hari Minggu Papa Jo, Mama Jo, Jojo ya weh, sudah besar. Sudah besar ternyata. Buat keluarga Ko Adi, buat Tante Rika sama Tante Tina. Minggu Papa Kak. Maria, Mama Met, Papa Met, Ko Adi, Bang Berry, Ata, Kak Ata, nanti Agatanya yang ada. Kak Ata, Kak Desi, Mama Nike, Ori, Fitri, Kak Nur tuh kayaknya Kak di mobil mereka gitu. Ya itu kan Eli, kemana sih mereka Kak Nur? Eli, Kak Icut, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Semoga selamat di jalan ya, rombongan Kak Nur Ko kemana Adi ya? dan kawan-kawan. Yo, Roni, keluarga Pak Roni, keluarga Kak Nemi, keluarga Kak Nemi, Kak Nemi sama Roni, sorry. Hari Minggu Kak. Bu Nur Wasinta, Eli, Mana itu? selamat hari Minggu. Salam buat Pak Robert ya, kalau ketemu grup yang sana. Titip salam dari Bu Nur untuk Pak Robert. Ya selalu. Oh, Bu Nurnya ikut juga ternyata, ikut rombongan. Puji Tuhan, ada yang nganterin gitu ya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.